Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi minati syifa wal barakah wal najah wa siyah wal afiyah wa taufiq wa ridha wal inayah wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa sahbihi kiram wa jamil malaikati wal muqarrabin jamil anbiya wa mursalin jamil sahabati wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ulamil amilin wal musannifin wal mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ta'ala sirrahu wa lisan wa radiyallahu wa wali min alihi biasabul qariyah wa ila khususan orang-orang tua kita. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muhammadun dzikruhu rauhul li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami ya nafsuni tilmuna fastabshiri wa salli hadzal habiba wa hadha sayyidur rusuli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa man ihtada amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ilahi ana fakiru fil ginaya fa kaifa la akuna fakiran fi fakri. Ilahi anna jahilu fil ilmi fa kaifa la akuna jahulan fi jahli. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah, kayaknya belum sarapan. Yang kami muliakan segenap para sepuh, bina sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ketua DKM Bapak Haji Kasiat, sebagai Ketua Pembangunan Masjid yaitu Bapak Bandi, dan juga Ketua Syariah Center Al-Hidayah Bapak Yusuf Siddiq. Mudah-mudahan keduanya Allah karuniakan sehatul afiat, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah umur. Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bunda Hajah Irma Syafi'i dan tim, dan juga Dewan Pengawas dan Dewan Pembina Yayasan Al-Hidayah Bapak Syamsir, Bapak Irman Suherman, Bapak Sanusi. Mudah-mudahan 2024 diangkat jadi menteri semuanya itu Pak Prabowo. Al-Mukarram, Kakanda
Kiai Haji Makhroji sering mengundang saya ke PT Asabri. Mudah-mudahan Allah karuniakan beliau sehat walafiat. Tuan Guru, Tuan Imam, para asatidzah, para merbot, dan juga seluruh elemen yang ada di Masjid Al-Hidayah. Allah karuniakan semuanya sehat walafiat, kesabaran yang luar biasa dalam memakmurkan masjid. Mudah-mudahan dalam memakmurkan Masjid Al-Hidayah ini dicatat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segenap para jamaah ayahanda yang Allah muliakan, para bunda yang Allah sayangi, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini merupakan sebuah gambaran transfigurasi berkuburnya kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Para ayah bunda yang Allah muliakan, sebentar lagi Syawal mungkin akan habis. Berarti waktu terus berjalan. Kata baginda Rasulullah, sayati ala ummati zamanun. Datang masa di mana masa itu satu tahun bagaikan satu bulan bagaikan satu pekan. Dari Jumat ke Jumat gak terasa, dari pekan ke pekan gak terasa. Satu pekan bagaikan satu hari bagaikan 1 jam. 1 jam bagaikan menyalakan korek api, dinyalakan langsung padam. Innamal hayatu tsaman wa daqa'iq, sesungguhnya kehidupan ini kumpulan detik dan menit berubah menjadi jam, jam pun berganti menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan pun melaju menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, tak terasa tahun bahkan windu. Dulu para bapak masih muda belia, sekarang masih muda juga. Ngakunya 47, ngakunya jadi 27 kadang-kadang. Ada yang juga yang ngaku 57, perasaan masih 27 aja ada. Tapi bukan di sini. Artinya apa? Artinya betapa betahnya kita hidup di alam dunia ini. Karena berbagai kesibukan yang luar biasa sehingga waktu terus berjalan. Kayaknya belum lama Syawal, belum lama Ramadan. Menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi, bagi kami Lailatul Qadar itu bukan 21, 23 akhir Ramadan. Kita kan rame, bukan di sini, di sono di dekat saya di Condet, 21 rame Bang Ustadz Mahroji. Membeludak itikaf. 22 perek. 23 rame lagi ke Atin pindah itikaf. 23 libur. 24 rame lagi itikaf. 25 itikafnya di jalan raya karena macet Cipali dan juga daerah Jawa Barat itu Nagreg. Ada juga yang itikafnya di pasar. Menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi bahwa Ramadan itu, Lailatul Qadar itu seluruh sepanjang masa dari Syawal sampai menjelang Ramadan lagi. Apa motivasi semangatnya? Jangan sampai kita ketika Syawal rajin baca puasa, baca Quran. Udah mas Syawal, udah Ramadan lewat, biasa aja. Sholat berjamaah, sholat qiyamul Ramadan, tahajud rame. Tapi sudah Ramadan, ya biasa tidur lagi. Ketika sedang Ramadan, orang begitu sangat dermawan. Bulan Ramadan, puasa, pelit lagi, medit lagi. Mereka secap jahe buntut kasiran serek mereka kan patat kuning meraki bakhil kedekut borok sikutan, kata orang Jawa Barat. Maka bicara masalah umur yang disindir oleh Allah di dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun.
Alhamdulillah ada suaranya. Apalagi nanti mungkin kalau sudah ada sarapan ya. Ada sarapan Bang Ustaz. Prawa ini muliakan Allah. Wa malan utawi sapane uang nu amirhu didawaake apa umur eman sekaligus nunakisu dikurangi. Umurnya panjang artinya panjang bertambah umurnya. Tetapi mohon maaf kualitasnya umur bertambah tapi jatah kontrak hidup mulai berkurang. Umur panjang, rambut sudah banyak meninggalkan dunia hitam, ubanan, berjamur. Dulu kulit kencang, sekarang sudah mulai lentur, kendur. Mata dulu tajam, awas, sekarang sudah mulai lamur, bentar-bentar mana kacamata, bentar-bentar mana kacamata. Gigi udah mulai permisi satu-satu. Kemudian kuping sudah mulai uzur. Apa? Panggil apa? Oh, ternyata hada Rasulul Maut, kematian akan datang kepada kita. Nah, saya akan mencoba membawa sebuah perhatian Allah tentang umur di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Hanya satu-satunya umur yang Allah sebutkan di dalam Quran yaitu usia 40. Kalau dalam hadis ada 40, ada 50, 60, 70. Tapi dalam Quran ada satu-satunya umur yang disebut oleh Allah dalam Quran. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ada 6 panduan bagi orang yang sudah mendekati 40, bagi orang yang sudah 40, apalagi yang lebih dari 40. Baginda Rasulullah, para bapak, pernah saya sampaikan, Nabi Adam alaihissalam usianya 970 tahun. Dikasih 40 tahun ke Nabi Daud, Nabi Adam. Bagaimana proses ceritanya dikasih ke Nabi Daud? Nanti saya akan sampaikan lagi kalau Bang Ustadz Mahroji ngundang saya lagi. Lama saya nggak kesini, satu kangen, kedua jarang diundang. Aduh Bang Ustadz Mahroji. Tapi alhamdulillah sering ke Asabri. Nabi Nuh alaihissalam usianya ada yang bilang 1300 tahun. Tetapi dakwahnya 950 tahun. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya saya dakwah itu siang dan malam. Kapan? Selama 950 tahun. Dahsyat Nabi Nuh alaihissalam. Makanya jumlah huruf surat An-Nuh, inna arsalna Nuh. Kalau tadi Tuan Imam kan baca Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu tadi baca apa boleh? Mudaththir bukan? Ya ayyuhal. Berapa yang dimuliakan Allah? Nabiullah Ibrahim alaihissalam usianya 175 tahun. Nabiullah Musa alaihissalam 125 tahun. Nabi Isa alaihissalam usianya di dunia kemarin 33 tahun. Beliau mau dieksekusi oleh orang Yahudi, mau dibunuh. Karena ditunjuk oleh orang Yahudi, Isa itu anak zina. Isa itu pembawa sial, maka harus dibunuh. Ketika mau dibunuh, pemimpin yang mau membunuh namanya seorang pemuda, Yudas Iskariot. Kata Allah di dalam Quran, walakin syubbihalahum. Mukanya Yudas Iskariot itu kemudian disulap oleh Allah, bukan disulap, diberikan kutukan oleh Allah seperti muka Nabi Musa, Nabi Isa, maka dia yang dibunuh. Kemudian Nabi Isa dievakuasi oleh Allah, barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa sekarang masih hidup di langit keempat. Kata baginda Rasulullah, nanti di akhir zaman beliau akan turun
di mana di Palestina. Kemudian akan nikah dengan seorang perempuan namanya Siti Aisyah. Tapi bukan orang Pondok Bambu. Bu, bakal nikah Nabi Isa dengan perempuan, kan belum nikah Nabi Isa. Dengan seorang perempuan namanya Siti Aisyah. Orang Palestina, dan nanti akan kolaborasi dengan Imam Mahdi menumpas Dajjal la'natullah alaihi. Nanti akan saya terangkan lagi kalau saya diundang lagi. Ya, strategi marketing ini sebetulnya. Berapa yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Beliau usianya 63 tahun. Mudah-mudahan ayahanda yang sudah haji, bunda yang sudah umroh, mudah-mudahan hajinya mabrur-mabruroh. Yang sudah umroh makbul-makbullah. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat. Bang Ustadz Makhroji Kanda, bukan pengen dipuji, pengen doa saya. Insya Allah tanggal 23 atau 29 Mei saya berangkat haji dengan istri. Jadi mohon doanya. Itu karena prosesnya cuma seminggu kemarin. Panggil oleh Depag, akhirnya Ustaz berangkat. Jadi cuma seminggu. Insya Allah tanggal 23. Maksud saya, ayahanda dan bunda yang sudah ke Madinah, ke Raudhah, ketika nengok makam baginda Rasulullah, kita menyampaikan salam. Usia beliau 63 tahun. Melangkah lagi, yaitu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, usianya 63 tahun. Melangkah lagi ada sahabat sangat dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab, usianya 63 tahun. Keluar kita dari Raudhah itu, makam Rasulullah, sebelah kiri masuk namanya Babul Baqi. 400 meter sebelah kiri ada komplek pemakaman Baqi, dimakamkan Sayyidina Utsman bin Affan. Usianya beliau wafat 63 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga wafat usia 63 tahun. Cuma jauh beliau wafatnya di Irak. Rasulullah pernah bersabda, "Amaru ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umatku kisaran 60 dan 70. Saya sekarang 45. Bapak baginda Rasul 63, tinggal berapa, Pak? Saya 45, Rasulullah 63, tinggal berapa? Nah, mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umur, banyak rezeki, bunda juga banyak rezeki, sehat, panjang umur, amin. Giliran buat dia amin, giliran buat saya enggak. Kalau Bapak 50, Rasulullah 63, tinggal berapa? Jawab yang jelas. Rasulullah 63, Bapak 50, tinggal berapa? 13. Bapak 60, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tinggal 3 tahun. Ibu 62, Rasulullah 63, tinggal berapa? Kalau ada sekarang yang ulang tahun usianya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal berapa? Ini nyekir tapi mikir. Ini bukan bercanda tapi ada makna. Kita pasti akan pulang menghadap Allah. Rumah di Pondok Bambu Asri ini nilainya miliaran, tidak akan dibawa. Kendaraan Bapak mewah-mewah, luas sawah dan tanah, tidak akan dibawa. Yang dibawa apa? Ngaji, apalagi sholat subuh ini. Ya Rabb, mudah-mudahan ini menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, ini kapan ngebahasnya ini? Bagi orang yang sudah 40 atau lebih, ada panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yang pertama, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Kalau sudah 40, banyak-banyak syukur kepada Allah. Apalagi yang lebih 40. Kenapa banyak syukur? Sepakat seluruh ilmuwan, baik dari ilmuwan Islam atau ilmuwan Barat, bahwa usia 40 adalah awal kehidupan seseorang. Sekali lagi, para ahli psikologi bersepakat
bahwa usia 40 adalah usia di mana seseorang mencapai keemasan. Maka kata orang barat itu ada istilah life begin at 40. Bapak ngerti? Ibu paham? Ibu paham? Saya itu jangankan bahasa Inggris. Kunci Inggris saya di rumah punya. Kehidupan seseorang di usia 40, udah punya keluarga, udah punya suami dan istri, bahkan sudah dikaruniakan nikmat putra putri, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, usia eksekutif, usia 40. Baginda Rasulullah diangkat beliau sebagai nabi di usia 40. Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah sebagai nabi di usia 40. 40 persimpangan jalan. Maka banyak-banyak bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala di usia 40. Sudah luar biasa nikmat di usia 40. Yang kedua, ya kalau dalil syukur banyak, gunakan seluruh potensi nikmat dari Allah untuk ibadah, itu syukur. Sekali lagi, seluruh potensi nikmat dari Allah gunakan untuk ibadah sekuat tenaga. Taruh sekarang nikmat mata, bunda, hati-hati, nggak kelihatan. Saya takutnya dengan AC yang sangat dingin ya Al-Hidayah ini mengundang potensi untuk mengundang nikmat mata. Apa doanya? Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Ini mata Pak, ngedipnya kita ini sehari semalam itu 15.000 kali. Pernah nggak kita ngitung ini kita ngedip mata? Masya Allah. Baru berasa nikmat mata ketika apa? Kecolok keluar air mata. Baru berasa nikmat mata itu ada ketika apa? Tarahum. Baru berasa nikmat mata itu ada ketika apa? Ibu ngiris bawang. Maka zat kimia dari bawang naik ke mata, berurai air mata. Maka menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, air mata itu ada 3. Pertama adalah air mata buaya. Tahu air mata buaya, Bu? Air mata kamuflase seperti sedih padahal hatinya. Pokoknya liatin. Kedua, air mata penyakit kecolok tadi, zat bawang naik, kimia bawang naik ke mata, berurai mata. Yang ketiga, air mata tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan seluruh potensi nikmat. Sementara nikmat kata baginda Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, nikmat itu ada 100. Yang 100 itu Allah turunkan ke alam dunia cuma 1%. Dibagi-bagi kepada Nabi Adam, Adam Malik, Adam Jordan, Adam Smith, Adam Seno, Adam Jeko, Adam Grab, tukang batu akik, tukang tahu dadakan, semuanya Adam sampai ila yaumil kiamah cuma 1%. Darat, laut dan angkasa, manusia, hewan dan tumbuhan, jin, itu nikmat cuma 1%. Dibagi-bagi seluruhnya. Sementara yang 99% Allah siapkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah di dalam Quran, bapak bunda semuanya ayah bunda hafal, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Hafal bapak Quran. Jadi kalau mensyukuri nikmat, Allah akan tambahkan itu nikmat. Bapak syukur punya mobil dipakai ibadah, Allah tambahkan mobilnya. Bapak syukur punya rezeki dipakai ibadah, dipakai sedekah di jalan Allah, dipakai bangunan masjid, mungkin masjid mau di lantai 2. Mungkin Bapak syukur dengan mengusap anak yatim, maka ditambah rezekinya. Bapak punya rumah, syukur, maka akan ditambah rumahnya. Bapak punya istri, syukur, ditambah berkah istrinya. Amin ya rabbal. Berapa yang dimuliakan Allah? Janji Allah seperti itu. Baik, saya tambahkan lagi. Banyak syukur, pasti Allah akan tambahkan berbagai macam nikmat. Janji Allah.
Asli janji Allah. Kenapa? Kalau janji manusia terkadang kita kecewa. Sekali lagi, janji manusia terkadang kita membuat kecewa. Tetapi kalau janji zat Allah Subhanahu wa taala, siap-siap kita bahagia. Tolong ditulis di status WA atau Instagram. Janji manusia kadang-kadang membuat kecewa, tetapi janji Allah dan Rasulnya pasti membuat kita bahagia. Subhanallah. Kenapa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, orang yang sudah usia 40, 50, apalagi 60, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa 'ala walidayya. Terkadang saking sibuknya di usia 40, terkadang kita kurang open sama orang tua. Saya sendiri, saya berangkat asli saya USA, Pak. Saya asli USA. USA apa Ustaz? Orang Sunda asli. Saya dari Garut, Asgar. Terus ke Jakarta, dapat istri orang Betawi di Condet. Udah begini sibuk. Ke orang tua paling juga sebulan 2 kali. Ya Allah, Allah panggil ibu saya. Hanya penyesalan yang tiada tara. Maka mohon maaf, ada sindiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di penghujung Ramadan. Apa kata baginda Rasulullah? Bu'dan liman adraka walidayya au ahadihima falam yudkhilal jannah. Ya Allah, jangan Engkau terima ibadahnya, puasanya, tahajudnya, tarawih, zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, baca Quran, haji, umroh. Jangan Engkau terima. Bagi siapa? Bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Oh, bagaimana itu? Itu doa yang berdoa malaikat Jibril. Seluruh wahyu melalui malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin jin dan malaikat baginda Rasul, pemimpin nabi dan rasul baginda Rasul, pemimpin dunia dan akhirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim ada 124 nabi. Ada Nabi Daniel, ada Nabi Samuel, ada Nabi Syam'un. Boleh anak kita, cucu kita namain Daniel, nama Nabi ya. Ustaz, alhamdulillah nama anak saya diambil dari Quran. Dari Quran. Namanya siapa saya? Namanya Tony. Emang Tony ada dalam Quran? Ada Ustaz. Siapa namanya Tony dalam Quran? Syaitoni rojim. Oh, panggilnya jadi Tony. Hati-hati jangan mentang-mentang dari Quran akhirnya tanpa pengertian. Ini nama itu siapa? Nama yang satunya lagi. Nama saya dari Quran juga Ustaz. Siapa namanya? Abdul Jahannam. Ada aja. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah an ashkura nikmat, masalah orang tua. Mudah-mudahan orang tua yang masih ada dikaruniakan sehat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi yang sudah tidak ada, kita doakan terus. Umrohkan, hajikan, kalau ada uang beli wakaf Quran. Wakaf Qurannya yang terbitan Madinah, sampaikan kepada pesantren-pesantren tahfidz Quran, atau di masjid yang sudah suka ada kajian Quran, beli yang gede buat orang tua. Mohon maaf, saya kadang suka agak mengkritik, tapi mohon maaf bagi orang percetakan. Jangan terlalu banyak beli Yasin. Yasin itu temporer dipakainya, paling malam Jumat. Tapi kalau kajian Quran di masjid, di musola, atau apalagi di pondok pesantren tahfidz, tiap hari dibaca. Sementara satu huruf Quran 10 ampunan Allah, 10 barokah Allah, 10 kasih sayang Allah, 10 ditinggikan derajat oleh Allah. Apalagi bapak yang haji, yang umroh, jangan lupa beli Quran tuh.
beli Quran yang sudah lisensi dari pihak kerajaan Saudi. Sebab kalau bukan lisensi pihak kerajaan Saudi, wakaf Quran Bapak kadang-kadang dibakar, kadang-kadang diberikan kepada masjid-masjid yang lain di luar Saudi. Tapi kalau yang terbitan Saudi atau Madinah, itu selama Masjidil Haram masih ada, selama Quran itu masih ada, dibaca jutaan orang yang datang ke Masjidil Haram. Dan Quran itu ya Allah niatkan buat ayah bunda kita yang sudah wafat. Masya Allah. Satu huruf Quran, 10 ampunan Allah, barokah Allah, kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Al-Fatihah 144 huruf. Al-Baqarah 25.500 huruf. Yasin berapa huruf? Yasin berapa huruf? Hah? 2? Iya Masin. Yasin 3068 huruf yang suka ayah bunda baca itu malam Jumat. Di hadiah sama orang tua kita. Ustadz nyampe? Ya jangan nanya begitu deh. Saya kasih logika masa nggak nyampe. Ini saya streaming bukan? Streaming kan? Pakai YouTube, Instagram, apalagi snack video, Facebook, WA, apalagi Telegram, kilogram. Streaming seluruhnya, TikTok, disaksikan oleh belahan dunia manapun. Padahal nggak pakai kabel, kan? Gelombang satelit elektromagnetik nyamber ke mana? Ke satelit, kemudian nyamber ke provider. Maka kalau saya sekarang telepon saudara saya yang sudah pulang umroh, yang berangkat haji tanggal 11, tanggal 13, tanggal 10 sudah mulai haji. Kiai lagi di mana? Lagi di Ustaz, sudah perjalanan, sudah di Madinah, alhamdulillah haji tamatu Indonesia. Padahal streaming pakai PC, video call, gambarnya jelas, suaranya ada, tapi tanpa pakai kabel. Ku telepon ke seluruh dunia manapun nyampe. Itu teknologi manusia. Bagaimana teknologi Allah? Ya Rabb, Allahumma ausil, sampaikan. Wa baligh, sampaikan juga. Wa taqabbal, terima. Ma qara'nahu, apa yang sudah kami baca. Yasin, Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, wa mahalna dari kalimat la ilaha illallah, wa masabahna min qauli subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, wa mastaghfarna dari kalimat istighfar, wa masolaina, dan juga baca salawat. Sampaikan buat orang tua saya yang sudah wafat. Kalau teknologi manusia saja bisa nyampe, wah, nunjuk saya ini. Nanti lihatin aja di YouTube. Kalau teknologi saya bisa nyampe, bagaimana dengan teknologi Allah? Percaya apa enggak, Pak? Percaya apa enggak? Jenengan ini ditanya, percaya apa enggak? Percaya. Kalau ini saja bisa nyampe teknologi manusia, kenapa teknologi Allah enggak bisa nyampe? Dalil, Ustaz, banyak dalil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bapak yang suka sholat jenazah kan baca itu Fatihah. Fatihah pertama, Fatihah yang kedua adalah baca sholawat, Fatihah ketiga doa buat orang yang meninggal, Fatihah yang keempat doa orang beriman. Apakah itu sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah? Nyampe apa enggak kepada jenazah yang ada di depan masjid? Nyampe apa enggak? Ini mohon maaf, saya ada galak kadang-kadang yang begini nih. Kenapa galak? Karena di tempat lain nggak nyampe, udah mati. Mati dulu deh, nanti saya patihahin. Ya gituin aja. Betapa beruntungnya. Makanya laulal ahya lahalakal amwat. Celaka orang yang meninggal kalau tidak ada orang yang hidup. Kenapa? Nggak didoakan. Mohon maaf, ini saya agak galak, ngotot sedikit. Karena banyak orang nggak percaya itu Yasin, Fatihah nyampe. Dia bilang, ayo mau ngaji sampai mana sama saya? Kadang-kadang suka begitu Ustaz Makhroji. Agak galak sedikit. Kenapa? Amalan kita, ulama-ulama kita menyontohkan. Dalilnya jelas ada. Logika kita sampaikan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya. Wa'ala walidayya. Mudah-mudahan orang-orang tua yang masih ada, Allah berikan sehat walafiat panjang umur. Orang tua ada 3, ibu bapak kita, ibu bapak mertua kita, guru-guru kita. Hati-hati nih 3 komponen ini. Sumpahnya manjur, doanya makbul.
wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardah. Usia 40, 50 mau aktivitas, mau melakukan satu perbuatan, tanya sama nurani, Allah ridho apa tidak? Allah, kita mau mengerjakan sesuatu, tanya nurani, nur cahaya, aini mata batin ini apa? Pengadilan kedua. Sekali lagi, mata batin ini pengadilan MK, pengadilan kejaksaan, itu pengadilan di dunia. Tapi pengadilan hati ini, Pak, mohon maaf, Ustaz, pengadilan hati, betul, coba bayangkan. Wahai saudara, saudara adalah pejabat di kementerian ini. Baik, apakah betul saudara melakukan sebuah pelanggaran hukum dengan melakukan mar'ab dan sehingga menimbulkan kerugian negara dan Anda ditunjukkan pasal sekian, Anda korupsi? Mulutnya, tidak, saya tidak korupsi. Kata pengacara, tidak. Kata pembela, jaksa pembela, tidak. Tapi hatinya, iya saya korupsi, iya saya korupsi, iya saya korupsi. Apa namanya? Mata batin, dek, dek, dek. Ini hati tidak bisa dibohongi. Pak, ini namanya. Maka tanya kepada hati, ini saya melakukan ini, Allah ridho atau tidak? Wa an a'mala sholihan tardah. Untuk kasus ridho ini, seluruh manusia, baik dia preman ataupun beriman, baik dia kiai ataupun dia santri, baik dia tukang maksiat ataupun taat, baik laki dan perempuan, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Baik dia komunis ataupun PKI, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tapi untuk yang ridho, belum tentu semua perbuatannya Allah ridhoi. Ini paham nih, mohon maaf, dipaham apa enggak nih? Apa bicara saya ini? Seluruh manusia dapat rahmat, baik PKI, penjahat ataupun orang yang taat. Tapi untuk kasus ridho ini, tidak semuanya manusia dapat ridho Allah, kecuali yang ada step-stepnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mal sholihan tardah. Tugasnya yang kelima, wa aslih li fi dzurriyyati. Ayahanda bunda, tolong jangan soleh sendiri, jangan soleh suami istri saja. Ajak anak-anak kita, tugas kita, jangan bangga anak kita matematikanya bagus, fisika kimianya bagus, komputernya canggih, bahasa Inggrisnya fasih, tapi sama Allah tidak paham. Dia gelarnya S1, S2, doktoral, S3, tapi Allah tidak ada. Menurut para ulama, dia masih bodoh. Kenapa? Karena kesuksesan di dunia ditunjang dengan bagaimana sukses di akhirat. Amin ya rabbal. Yang terakhir, usia 40, 50, 60. Inni tubtu ilaika. Sudah wayai. Kalau kata Bang Mahroji, Ustaz Mahroji, wis wayai 40, 50. Untuk apa? Tabayatu taubatan, kembali ke jalan Allah. Seluruh manusia tidak ada yang abadi. Presiden pasti leren, gubernur pasti mundur, menteri pasti berhenti, tentara cuma sementara, polisi pasti suksesi, wali kota pasti tiada, apalagi camat calon mati, lurah kena payah, ada PRT, ada PRT, ada PRT, ada PRW, ada RT RW, mohon maaf ngapunten pasti ente. Ustad, kiai, haji jangan belagu, pasti menghadap ilahi. Tidak ada yang abadi, semua akan pulang. Maka 40, 50, Rasulullah saja 63, mau minta sampai 200. Rasulullah saja 63, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 63, mau minta sampai 200. Kita harus pulang. Harus pulang, ini tubtu ilaika. Tapi pulangnya target yang ke-6 menurut Quran, panduan yang 40-50 umurnya. Harus wafat husnul khotimah. Bukan rumah yang megah, bukan kendaraan yang mewah, bukan juga luas sawah, banyak peternakan dan tanah. Sukses itu adalah wa inni minal muslimin. Ketika ruh keluar dari raga,
nyawa berpisah dengan badan. Wafat husnul. Ngapunten, panjenengan sedoyo bisa paham dengan apa yang saya sampaikan? Bisa paham? Cukup kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dua kemungkinan. Satu, paham dengan apa yang disampaikan. Kedua, tidak paham belas opo itu yang disampaikan oleh Ustadz itu. Tapi saya yakin di sini para bapak, orang-orang yang intelektualitas tinggi, mudah-mudahan sehat walafiat, barokah rezeki, barokah umur, seluruh asatid, Bang Kanda Ustadz Haji Mahroji, Allah muliakan semuanya para bapak. Mohon maaf, saya langsung undur diri, ada janjian. Saya langsung ke Jombang, Jawa Timur, tidak ke rumah lagi, mau alumnian di Pondok Pesantren Tebu Ireng ke Gus Dur. Sudah janjian di Jati Makmur dan Jati Asih Bekasi. Mohon maaf lahir batin. Biridhaillah wa bisyafaati umul Quran wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim. Wafana ya Allah ya Rahmanur Rahim bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqil Fatihah tahsil maqasidana waghfir dzunubana. Allahumma yassir umurana. Allahumma shfi mardana. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma shfi mardana. Allahumma zidna ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma rizqna li ziyarata maqatal mukarramah Ka'bah musyarrafah Madinah munawwarah wa ziyarah qabrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji wal umrah bila ta'abin wal dhairin wal masaqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bismillah khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayahanda yang mulia, bunda yang mulia, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان